Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Sehat ya? Insya Allah. Sehat. Semuanya yang hadir di Kampung Dongeng Pusat, di Kampung Dongeng Jakarta, Tangerang Selatan, semuanya pasti duduk di sini Kak. Wes, ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Iya, insya Allah. 5 menit. Boleh, silakan. Alhamdulillah ini luar biasa ya tempatnya. Ya, alhamdulillah. Gimana Kak? Udah aktif lagi Kak sejak corona? Untuk saat ini kita masih tetap fokus kepada aplikasi Zoom, Daring ya? daring Zoom dan daring juga. Tapi kalau memang ada beberapa yang udah mulai mengundang kita nih kawan, dan itu pun kan menggunakan protokol kesehatan juga kita melaksanakan itunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kakak ini Kampung Dongengnya Gunung Putri kan? Betul. Tapi kok dekatnya kok ke Kak Ahsan ya? Kasan ya. Gimana? Ya betul. Jadi untuk saat dulu ketika kita mulai Kampung Dongeng itu di sana ada Gunung Putri awalnya. Oh, Gunung Putri ya? Kak Awam itu Kak Ahsan itu dia salah satu bagian dari Gunung Putri. Oh, gitu. jadi sebelum Bekasi itu ada Kampung Dongeng, Kak Ahsan gabung. Gabung dengan Gunung Putri. Siap. Ya. Terus? Nah saat ini beliau mau fokus di Bekasi dan kita pun diizinkan ya silakan lebih baik program fokus di Bekasi. Nah untuk saya difokus di Gunung Putri dan Cilengsi saat ini. Pemekaran. makanya jadinya titik Kampung Dongeng ada banyak karena itu ya. Biasanya kan seperti di Sumatera Utara misalkan kan banyak juga Kampung Dongeng di beberapa daerah-daerah kayak gitu. Tetapi dalam koordinasi mereka tetap satu lah kayak gitu. Kakak mulai dongeng kapan Kak? Saya tuh mulai gabung di tahun 2016. 2016 itu bergabung baru mendongeng atau udah mendongeng dulu baru bergabung? Jadi awal mendongeng itu sebetulnya ketika saya menjadi seorang menginginkan sesuatu yang membahagiakan anak. Pada waktu itu kebetulan saya diamanahin di sebuah perusahaan itu menjadi di forum ukhuwah, namanya forum ukhuwah gitu ya. Dan di sana saya mencoba membagikan untuk ada namanya zakat fitrah sodako yang dikelola oleh saya gitu ya di kantor. Nah ketika membagikan kepada anak kayaknya cuma membagikan gak terlalu seru nih gitu. Nah dari sana coba dengan sesuatu yang baru, saya mendongeng dan melihat responnya luar biasa. Nah setelah itu saya mengontak Kak Awam, SMS Kak Awam, saya ingat Kak Awam, saya pingin dong belajar dongeng gitu. Tanggalnya lupa ya, tanggal berapa ya? Lupa. Bulan tahun. Tahun 2016. Tahun 2016. Dan Kak Awam mengarahkan saya ketemu dengan Kak Ansori. Kak Ansori ya, karena dia memang ketua keanggotaan ya. Betul. Dan memang perwakilan Bogor. Betul. Nah dari sana diarahkan dan ya sampai saat ini saya mulai belajar dari Kak Awam, terus dari teman-teman komunitas. Alhamdulillah 2017 Kampung Dongeng Gunung Putri pun berdiri dan ada Makaran Bekasi juga dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih senang. Dan ini ya keunikan Kak Ivan itu ada dua loh teman-teman ya. Jadi keunikan yang pertama itu beliau adalah karyawan di salah satu perusahaan. Oh iya betul. Kalau nggak salah bidang finance ya. Jadi aktifnya setiap hari sampai dengan Senin sampai dengan Jumat itu di kantor. Tetapi Sabtu Minggu dan juga sore malam biasanya aktivitasnya masih dongeng gitu ya. Iya dongeng. Nah ini yang menarik di situ. Artinya kita bisa memberikan semangat juga bahwa dunia yang kita tekuni saat ini itu tidak terbatas pada seorang guru. Tidak terbatas pada profesional storyteller, tetapi juga para karyawan juga, pebisnis, dokter dan lain sebagainya itu sebetulnya bisa ambil bagian, ambil peran. Nah seperti itu sih. Nah tapi ada yang satu unik lagi, yaitu Kak Ivan itu kalau saya perhatikan memiliki satu kelebihan atau kekuatan di jurnalis ya, atau ya tentang penulisan lah ya. Biasanya kalau menuliskan quotes atau menuliskan kata mutiara itu kuat. Nah itu saya menganggap bahwa pendongeng memerlukan hal itu kan. Banyak teman-teman kita, Kampung Dongeng maupun juga teman-teman pendongeng lain di komunitas lain juga, itu bahwa kita harus pandai tidak hanya mendongeng untuk anak-anak, tapi juga storytelling untuk sosial media juga. Nah itu kuncinya apa Kak? Seperti gini, untuk
supaya menyentuh hati maka sentuh dengan hati juga kan gitu. Oke. Ketika saya lebih karena seperti ini, kata-kata itu bisa merubah orang ketika orang sangat membutuhkannya gitu. Dan saya melihat bahwa kunci ketika kita ingin supaya apa, ada perubahan pada orang lain, maka kita harus menyampaikannya secara tepat gitu ya, secara tepat. Makanya kata-kata yang ya mungkin gini, salah satu kelebihan dari yang mungkin saya dapatkan ini, mungkin saya cerita ya. Saya kebetulan orang Sunda itu bahasa untuk satu kata yang mungkin itu punya makna kata itu sangat banyak gitu ya, dan sangat kaya banget dengan kata-kata pujangganya gitu kan. Nah di saat itu saat ini pun saya ya, orang tua pun sebetulnya dia dulu dia selalu seniman yang mainin ya kan, kecapi gitu. Jadi saya selalu dulu mendengarkan kata-katanya bagus banget nih gitu, kalau dengan bahasa Sundanya yang ujungnya A semua, I semua gitu. Jadi dari sanalah saya mulai mencoba, kayaknya nih asik juga dengan kata-kata yang seperti itu, dan ya sampai saat ini walaupun saya tidak mempelajari tapi ternyata pola ibu ketika orang tua kita dulu seperti itu ya, saya pun mendapatkan kelebihannya di saat ini gitu. Dan ya kata-kata itu ternyata lebih bisa masuk ketika lebih punya ritme dan pola yang baik ketika penyampaiannya pada orang lain. Dan itu sangat penting ya, karena dongeng ceritanya memang identik dengan dunia anak, tetapi dalam rangka pergerakan meluaskan langkah perjuangan kita dalam dakwah itu, agar kita juga banyak barisan atau jamaah di komunitas, mau tidak mau kita harus bisa menyentuh orang-orang agar juga turun serta atau ikut andil di dalam bagian pergerakan ini gitu ya. Dan itu sangat penting sekali. Makanya Kak Ivan juga salah satu pengurus dari program namanya BSD. Itu sukses banget juga, namanya apa tuh? Belajar seputar dongeng. Jadi kalau jadi relawan Kampung Dongeng teman-teman itu maksudnya kalau bergabung di Kampung Dongeng itu ada program ini, tapi programnya tidak selalu ada ya. Jadi kita insidental aja. Jadi kita adakan ketika memang sudah sangat dibutuhkan. Nah di dalam BSD itu menghadirkan berbagai pembicara materi, dan bukan seputar dongeng aja. Namanya juga belajar seputar dongeng ya, artinya dongeng dan juga seputarnya, dunia anak, perlindungannya, pengasuhannya, juga dunia bagaimana bisnis di bidang merchandise, dongeng dan seterusnya. Kuncinya apa Kak? Sebenarnya gini, kuncinya dari untuk kita memulai itu, pertama yang harus kita miliki adalah komunitas. Oke, komunitasnya dulu ya. Karena kita bisa bergerak ketika kita punya sistem di dalamnya. Gitu. Nah inilah yang kita sebetulnya kita harapkan, dan ya Kampung Dongeng adalah sesuatu yang memang udah secara sistematis, udah terpola dari atas gitu untuk ke bawah sampai kita tersentuh pada titik-titik yang memang tidak tersentuh. Contohnya daerah-daerah yang mungkin tidak kita bisa sampai juga dengan tangan kita sendiri, tapi ternyata banyak orang-orang di sana yang bisa kita sentuh melalui panjangan tangannya. Dan itulah hebatnya sebuah sistem yang ada di Kampung Dongeng gitu. Dan BSD hanya salah satu aja program gitu, hanya satu program aja. Banyak sekali program yang lain. Dan sebetulnya hebatnya itu ya dibalik dari sebuah peristiwa corona ini ya, itu juga yang menguatkan dari materi ya. Jadi teman-teman di daerah mendapat kesempatan. Biasanya itu saya sendiri keliling di berbagai daerah, atau mungkin Kak Ivan juga keliling juga ya. Itu nggak bisa menjangkau semua. Sekarang kita sudah dengan mudahnya menjangkau dengan berbagai aplikasi daring. Dan itu saya pikir sih teman-teman semuanya juga bisa melakukan apa yang sudah kita lakukan, dan juga menyebarkan video semangat ini biar teman-teman lain juga pasti akan tergerak hatinya untuk juga menjadi satu barisan dengan kita, atau mungkin membuat barisan-barisan, karena penggerak dongeng itu tidak hanya di Kampung Dongeng ya, tapi dimanapun juga. Ibarat langit tidak hanya satu bintang berkelip, tetapi juga bisa berkelip di
di langit yang Iya, berbeda-beda, seluas itu. Nah itu saja teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat dan tentu saja jangan kendor, tetap semantap.